situ aja tuh Pak. Tapi naik dikit kayaknya bagus tuh. Biar kelihatan. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih ya udah sukarela mau bantuin nempelin pamflet. Apa-apa nih? Kenapa kalian tempel ini di sini, di pohon juga, ah? Ingat ya, jangan pernah kotorin kampung ini. Pak Sukmo kan juga bakalan masang pamflet. Namanya juga pemilihan, Pak. Biasa aja kali. Gini Bu ya. Kalau suami saya nempelin pamfletnya tertib. Ya. Bener. Nah, ini nggak kayak begini nih, ngotor-ngotorin kampung, Mbak namanya. Ya, pakai otak. Pak Sukma, Bu Mira, kita kan sama-sama sedang pemilihan. Jadi kita berdua berhak untuk pasang pamflet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, jangan ribut sama hal-hal kecil, masalah pamflet segala macam. Yang paling utama itu adalah isi otak para calon kepala desanya, visi misinya yang harus didengarkan. Ya, Pak Kepala Desa, berikan visi misi yang baik, jangan ribut di jalan. Setuju? Setuju. Nanti biar anak saya Andra yang akan jadi moderator. Lah, kok Andra tiba-tiba jadi moderator? Kan yang paham begini-begini Abah. Sama apaan? Lah dulu apa pemilihan itu Bupati Garut? Itu mah Diki Chandra, ini mah Justin, mirip. Ya, jadi pada intinya bahwa Bapak, Ibu-ibu, kita harus bijaksana dalam memilih, terutama dalam pemilihan kades. Ya, dan utamakan selalu dalam setiap langkah kita, walaupun kita memilih juga, baca bismillah terlebih dahulu. Dan demikian dari saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Airi! Hidup Airi! Hidup Airi! Ya. Banyak juga fansnya Pak Heri nih ya. Oke, tadi udah calon kita yang nomor 1. Sekarang calon kita nomor 2, kita persilakan kepada Bapak Sukmo. Silakan Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Duh, gimana sih? Ngomong aja nggak jelas. Gimana mau Iya, nggak jelas. Ngomong sih. Gimana menjadi pemimpin? Ini apa-apaan ya? Emangnya dipikir gampang apa? Pidato depan umum? Mau malu-maluin suami saya apa nih? Udah Mas, pulang aja pulang. Mana nih kalau kayak gini? Kok pada bubar? Orang-orang kampung itu sok pinter banget sih. Hah? Apalagi si Harry. Sok pinter banget sih tuh orang. Emang dia pinter? Emangnya Mas? Bagian di rumah aja lancar banget ngomongnya, lantang, keras. Depan umum deh lo melempem kayak begitu. Gimana mau menang kalau misalnya pidato aja nggak bisa? Kamu itu istri aku. Seharusnya kamu dukung aku untuk jadi kepala desa. Emangnya kamu pikir itu gampang bicara di depan orang banyak? Harusnya Mas yang mikir. Nah ya, ini modal kita nih pas-pasan nih, nggak banyak. Sertifikat rumah, emas, mobil semua udah digadein, udah dijualin. Kalau misalkan Mas nggak bisa ngomong, ya nggak bisa pidato, mau jadi apa? Mau jadi kalah, terus habis itu jadi gembel, iya? Makanya aku jangan sampai kalah. Kamu pikir dong, bantu aku. Bagaimana caranya aku bisa menang? Iya. Mas. Gini. Mas, aku tuh pernah dengar katanya ada jimat yang bisa buat pidato kita tuh lancar. Terus semua yang nonton, semua yang dengerin langsung terpana. Mas, itu aja udah, nggak usah pusing. Paling modal berapa, bayar aja lah. Ya, keren kan? Astagfirullahaladzim. Sukmo, Mira, jangan gunakan cara yang kotor seperti itu, nak. Jadi pemimpin itu harus amanah. Jangan jadi pemimpin dengan cara yang dibenci sama Allah, nak. Bu, gini ya. Ini anak ibu nih. Emang ibu nggak mau lihat dia sukses jadi kepala desa? Hah? Nggak mau dapat duit juga? Bu, ibu ini nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa bantu apa-apa. Doa ibu juga nggak mempan. Jadi mendingan ibu diem aja, ya.
Emang itu semua biaya obat nggak pakai duit apa? Urusin tuh ibu kamu. Terus ingat ya Mas, ntar malam Mas sama si Sapik tuh cari dukun tuh yang paling mantep, paling mujarab gimana caranya. Itu jimat mesti dapet. Biarin agak mahal juga lah, yang penting modal ya. Ya. Bu, ini pemilihan kepala desa yang saya ikutin. Kalau ibu kagak ngerti, sebaiknya ibu diam. Atau ibu bantu aku, kasih modal untuk pemilihannya. Baru ibu boleh bicara. Sukmo, ibu memang nggak punya uang dan ibu nggak bisa bantu. Tapi ibu bisa bantu doa, nak. Tapi harus dengan cara yang benar. Alah, Bu. Doa nggak akan bikin saya jadi sukses, Bu. Hasilnya juga pasti akan lama. Saya akan melakukan apa saja, Bu, untuk saya jadi kepala desa. Pri. Kamu yakin ini tempatnya, ha? Ini sepi banget loh, Pri. Bener, Bos. Ini emang bener tempatnya. Emang mau ke rumah siapa sih, Bos? Kenapa harus malam-malam gini? Aduh, kok saya jadi merinding ya, Bos? Duh, Pri. Coba kamu lihat, apaan sih? Aduh, saya nggak berani, Bos. Pri, jangan takut. Lihat. Cepat. Aduh. Pri. Kenapa kita kembali lagi ke tempat ini, Pri? Saya juga nggak tahu, Bos. Padahal kan kita tahu dulu lari. Iya. Tolong, jangan pergi, Bos. Gua takut, Pri. Enggak, Pri. Wah, tolong, Bos. Kamu pasti Sukmo datang ke sini untuk mencari bantuan agar sukses menjadi kepala desa. Kau tahu? Ya, saya mengerti. Saya punya jimat sakti. Mbak, buaya, Mbak. Tenang. Kalau kamu pergi akan menyesal nanti. Dari kemana kamu? Mbak, saya mohon, Mbak. Jangan bunuh saya. Ya, tenang. Tenang aja. Jin ini nggak akan bunuh kamu. Justru jin buaya ini, dia yang akan bantuin kamu untuk capai semua tujuan kamu. Dan perantaranya, itu Mbak Kira. Hah? Jin buaya? Dan saya tahu tujuan utama kamu. Pengen jadi kepala desa. Iya kan? Tapi, Mas... Di tangan saya sekarang ini ada jimat. Kamu cukup genggam jimat ini, baca mantranya. Dan setelah itu, semua yang kamu omongin, itu akan dipercaya oleh semua orang. Semua orang. Jadi kamu bisa pakai jimat ini untuk mencapai semua tujuan kamu. Si Sapri udah mati karena jin buaya itu. Baru kali ini
gue liat jin buaya seperti itu. Semoga aja jimat ini bisa membuat gue sukses jadi kepala desa. Mira! Mir! Bangun, Mir! Aku dapatkan jimat itu, Mir. Jimat dari mulut buaya sakti itu, Mir. Lihat, Mir. Pergi kamu! Pergi! Mana istriku? Ya elah, lupa bawa kunci lagi. Si Ibu udah tidur belum ya? Bu! Budak lagi. Masuk, Ma! Bu! Bu? Ibu ada di dalam. Bu? Aduh. Sukmo? Ada apa, Sukmo? Pergi. Mas! Apa sih? Kenapa muka kamu pucat kayak begini? Kamu kenapa sih? Habis ngeliat setan apa gimana? Tadi, Mir, aku ngelihat ibu. Wajah ibu berubah menjadi menyeramkan, Mir. Terus di kamar kita, aku melihat setan. Nah, ini ngomong apa sih? Mir, aku percaya sama aku, Mir. Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri, Mir. Ya ampun, ini ibu kamu, masa sama ibu kamu sendiri takut sih? Aduh, ini jangan sampai masuk rumah sakit lagi nih, biaya lagi. Udah bangun, jangan manja. Benerin loh, Mas. Mas, benerin. Iya. Sini. Ya, udah jalan sendiri, jangan manja, udah. Kenapa sih? Udah. Nggak usah pikirin hal yang kecil kayak gini. Karena aku yakin hal yang aneh ini karena sesuatu yang gaib. Apa sih? Mir, tadi aku mendapatkan jimat ini dari tempatnya Mbak Kiru. Dan juga aku ketemu sama orang sakti. Dan dia katakan kalau jimat ini adalah jalan keluar dari semua masalahku. Mira, Sukmo, jangan, bahaya, ini bahaya. Jangan minta bantuan dukun dan jin. Allah membenci perbuatan itu, Nak. Bu, gini ya, ibu nggak usah banyak ngomong, nggak usah protes terus, oke? Kenapa? Karena kalau misalnya anak ibu menang pemilihan, ibu kaya, punya duit. Saya juga senang punya duit, jadi nggak usah banyak ngomong, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Mbak, Her, kamu butuh dana berapa buat kampanye kamu? Nanti Mbak siapin berapa aja. nggak usah Mbak. Terima kasih atas tawarannya. Tapi aku ini sekarang udah punya modal yang lebih besar daripada uang. Apa tuh, Om, modal lebih besar daripada uang? Modalnya adalah kepercayaan diri, keyakinan, dan doa kepada Allah. Insya Allah warga akan menerima programnya Om. Insya Allah, Om. Lu seneng banget dengarnya. Ya, tapi nggak bisa gitu, Her. Zaman sekarang orang itu kalau nyalonin diri, ya harus ada modalnya. Mbak tuh sering lihat loh, ada calon-calon yang suka main uang, kasih sembako gratis. Kamu biarpun baik bisa kalah loh sama mereka. Tunggu dulu, Mam. Mama maksudnya apa nih? Maksudnya Mama kasih masukan supaya Om Heri itu bagi-bagi sembako gitu ke masyarakat. Ya jangan dong, Mam. Dulu tahu
Mama pasti sayang banget sama Om Harry. Lu juga sayang sama Om Harry. Tapi kan nanti kalau misalnya Om Harry ngelakuin itu bisa jadi menjerumuskan Om Harry loh. Itu namanya black campaign. Iya sih. Om. Iya benar. Cuma mama gergetan loh kalau lihat calon-calon yang pada pakai uang. Pas mereka naik lupa sama masyarakat, tiba-tiba mereka udah kaya lagi. Iya kan? Udahlah Mbak, jangan pikirin yang lain, yang penting kita. Kalau niat kita tulus, insya Allah Allah bantu. Sekarang buat aku, yang penting Mbak doain aku aja. Ya udah, pokoknya pasti Mbak doain dan mudah-mudahan kamu kepilih. Mbak yakin kamu tuh pasti jadi kepala desa yang baik. Amin. Ada apa nih? Kenapa kalian semua ada di sini ya? Tahu tuh, katanya namanya Ryan sama Gatot dari rumah Rukia. Aku tuh udah bilang Mas nggak ada, ngotot nungguin di sini. Pak Sukmo, kami hanya menyampaikan amanah dari keluarga Bang Sapri. Mereka berharap Pak Sukmo dan Bu Mira datang ke rumah mereka, melayat. Buat apa? Memangnya kalau saya datang, almarhum Sapi bisa hidup lagi? Hah? Atau kalian berharap saya kasih duit? Saya nggak punya duit lagi. Saya udah habis-habisan dalam pemilihan kepala desa. Saya nggak bisa kasih duit ke keluarga Sapri. Pak Sukmo, jangan begitu dong. Lihat orang tuh dari sisi baiknya aja. Biar bagaimanapun juga, yang namanya Pak Sapri kan pernah kerja sama Pak Sukmo. Kemana-mana nemenin. Kasih penghargaan dong. Gimana sih? Betul, Sukmo. Sebaiknya kamu tengok keluarga Sapri dan kamu doakan Sapri dan kamu juga minta doa dari keluarga Sapri, Nak. Buat apa, Bu? Urusan doa itu urusan masing-masing. Sebaiknya kalian pulang deh. Sampai kapanpun saya nggak akan datang ke rumah almarhum Sapri. Kalian pergi. Pak Sukmo, dengerin ya. Doa orang yang terjolimi itu diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak? Kalau mau ceramah, sana di masjid sekalian, ada toanya. Jangan di rumah kita. Tadi Suami bilang apa? Pergi kan? Pergi. Masih nggak tahu malu aja di sini. Pergi. Ya sudah, kalau gitu kami pamit dulu. Assalamualaikum. Nggak usah assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh, capek juga ya. Kasihan Bang Supri. Ustaz Ryan, sebentar ya. Kayaknya Pak Sukmo nggak mau tuh ngebahas kematiannya Pak Sapri. Buktinya dia nggak mau ngelawat. Jangan-jangan nih, kematian Pak Sapri ada hubungannya nih dengan dia, ya nggak? Astagfirullahaladzim. Bang Atot, sebaiknya kita nggak terlalu suuzon dulu sama dia, Bang Atot. Aduh, ini bukan suujon, ini kan ditinjau dari segi detektif. Saya kan keamanan, hah? Emangnya saya marbot? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu dari mana aja, Re? Gue cariin. Dari rumah Pak Sukmo, Ndra. Oh, Pak Sukmo, iya tahu tuh gua. Tapi kita di sono diusir sama dia. Bang, Pak Sukmo itu emang gayanya selangit, Bang. Andre tahu waktu kampanyenya, boro-boro. Ini Pak Sukmo kan nyalonin diri nih buat jadi kepala desa kita kan. Boro-boro visi misinya nggak jelas. Ngomong di depan warga gelagapan. Udah gitu sombongnya ya Allah, nauzubillah min zalik. Jangan dipilih yang begitu. Paling yang senang keluarga-keluarganya aja. Udah Bang Gatot, Andra. Kita doain aja semoga Pak Sukmo cepet dapat hidayah. Amin. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin Mas, ini sebenarnya bener nggak sih jimatnya? Ini masih di rumah udah belibet, apalagi depan orang bisa nggak jelas lagi, malu-maluin aja. Seharusnya jimat ini berhasil, Mir. Aku mendapatkannya aja serem banget. Aduh, gini deh Mas. Mendingan Mas telepon tuh si Mbah Kirun atau siapa kayak yang ngasih jimat itu. Kenapa jimatnya masih nggak ngaruh? Ya, ngabis-ngabisin duit aja nggak penting kan. Dukun aja nggak benar. Aku akan coba baca mantranya lagi.
Aduh, aku harus telepon ya. Masuk mau kok, aduh ya ampun. Mana sih? Ini dukun gimana sih? Masa nggak diangkat-angkat? Saudara-saudara sekalian, saya sebagai kepala desa di daerah ini, saya akan buat pusat kesehatan, toilet umum, dan juga sekolah. Saya akan usahakan semua itu semua. Iya, saya sebagai lurah daerah sini, saya akan memajukan daerah sini. Ya. Terima kasih. Mas? Aura mukanya juga kok beda sih? Apa jimat itu mulai bekerja ya? Mir, bagaimana dengan penampilanku tadi? Hah? Bagus ya? Mas, aku belum pernah ngeliat kamu kayak begini, Mas. Pidato kamu bagus banget, ngomong kamu lancar. Mas, kalau misalkan Mas kayak begini terus nih, Mas, aku jamin Mas menang pasti. Iya dong. Saya mah nggak ngerti kok bisa ada orang dalam waktu kurang lebih 3 hari bisa jadi pinter kayak begitu. Sekolah di mana coba? Di download kali, Bah. Bisa aja Pak, dia pakai susuk dari orang pinter. Orang pinter gimana? Maksudnya profesor? Dukun atau paranormal, Abah? Dukun. Pak, nggak ada sejarahnya nih. Orang datang ke orang pinter atau dukun, pulang-pulang langsung beneran jadi pinter. Iya, lagian orang pinter sama dukun itu beda. Indra. Emang dukun sama orang pinter beda, Bah? Beda, Andra. Andra waktu kecil kan suka Abah bilangin, Andra, kamu belajar yang rajin, biar kamu jadi orang pinter. Nggak pernah kan Abah bilang, Andra, belajar yang rajin, biar kamu jadi dukun. Her, ini loh, Mbak beliin baju batik. Biar nanti waktu kamu acara pencoblosan, kamu pakai. Biar kamu keren, karismatik, enak lihatnya kan? Wah, makasih loh Mbak sebelumnya. Tapi zaman sekarang, masyarakat itu udah pada pinter, Mbak. Jadi udah nggak lagi ngelihat orang dari penampilannya, tapi dari isi kepalanya. Iya, Mbak ngerti. Tapi penampilan itu penting, Her. Biar gimana kan harus kelihatan bagus. Masyarakat juga bisa lihat kamu juga enak. Terus satu lagi loh, Mbak lagi pesenin jas buat kamu. Mbak yakin kamu bakalan menang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, tadi aku lihat Pak Sukmo ngomongnya lancar banget depan warga, Mas. Udah gitu semua warga tuh pada percaya terus ngedukung dia. Tapi kok aku bingung ya, Mas. Kayak bukan Pak Sukmo yang ngomong. Apa yang akan saya sampaikan ini bukan omong kosong. Saya akan berikan bukti, bukan janji-janji, saudara-saudara. Hidup Pak Sukmo! Hidup Pak Sukmo! Hidup Pak Sukmo! Maka dari itu, pilih saya sebagai kepala desa. Dan hidup kalian semua akan menjadi makmur. Pak Sukmo mantul, mantap betul. Iya, Pak Sukmo memang hebat. Dia pantas menjadi kepala desa kita. Iya, benar banget. Kayaknya dia lebih hebat dari Pak Heri. Iya. Kita pilih Pak Sukmo aja. Iya. Hidup Pak Sukmo! Hidup Pak Sukmo! Pak Sukmo, kok dia jadi lancar bicara depan warga ya? Masa sih? Aku nggak percaya. Masa ada orang bisa berubah dalam 1 hari? Ih bener Mas, tadinya juga aku nggak percaya Mas. Tapi pas aku lihat bener Pak Sukmo Mas. Malah yang tadi yang ngedukung Mas Heri, sekarang mereka jadi berubah pikiran Mas ngedukung Pak Sukmo. Waduh, ini gawat loh ya. Mas, aku tuh nggak nyangka ya, itu jimat jin buaya itu bener-bener keren banget. Mas lihat nggak tadi? Itu penonton pas Mas ngomong semuanya udah kayak terhipnotis. Udah gini aja Mas, percaya semuanya. Makanya, aku semakin yakin. Dengan jimat ini, aku bisa mengalahkan Pak Heri.
Kalau itu pasti, Mas. Cuman masalahnya gini, kita tuh jangan tanggung-tanggung. Sekarang gini, Mas. Kita udah habis duit banyak. Ya. Semua harta udah habis digadein. Utang banyak. Karena kalau misalnya kita cuma dikit, Bu Ponco lagi. Utang ini kan, Mas. Gimana nih? Mas Sukmo, Mira, maaf nih, saya mau nagih utang. Bu Ponco, saya yakin Bu Ponco itu orang baik. Muka Bu Ponco juga cantik sekali. Nanti setelah saya menjadi kepala desa, saya akan kembalikan uang ibu berlipat-lipat. Berlipat-lipat? Iya. Semakin banyak ibu kasih uang ke saya, maka akan semakin banyak pula saya kembalikan uang ibu. Bu Ponco, gini, saya kan ibu rumah tangga ya, sama kayak ibu. Benar nggak? Kita nggak kerja, Bu. Nah, itu uang suami ibu, itu kan banyak, Bu. Ibu kasih ke kita nanti berbulan-bulan tuh, berlipat-lipat, Bu. Duh, nggak akan rugi. Uang diem. Iya. Tunggu, saya bawa ini nih. Nih, aku ada uang tapi cuma ini. Oh, nggak apa-apa. Ini cukup, nggak apa-apa. Ya? Iya, kalau gitu permisi ya. Iya, Bu, hati-hati ya. Iya. Ibu itu kenapa ya? Kok kayak orang linglung gitu sih? Loh, uang saya kemana ya? Tadi saya simpan di sini. Kok nggak ada sih? Ada apa, Bu? Uang saya hilang. Tadi saya simpan di tas ini. Jumlahnya berapa, Bu? 5 juta. Astagfirullahaladzim. Coba dicari dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu Sarah? Ini Balkis, uang ibu ini hilang. Tadi saya habis nagih utang ke Mbak Mira sama Mas Sukmo. Maaf ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Balkis? Ibu ini terkena guna-guna semacam hipnotis. Astagfirullahaladzim, terus harus gimana, Mbak? Uang saya sudah hilang, saya nggak inget apa-apa. Ya udah kalau gitu kita ke rumah Pak Sukmo ya, Bu. Boleh. Balkis tolong bantu ya. Ayo, Ibu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini ada apa ya? Ngapain kesini, Bu? Mbak Mira, kalau memang uang saya ada sama Mbak, tolong kembalikan yang 5 juta. Uang 5 juta yang mana? Saya tidak ngerti deh. Hah? Tadi saya kan ketemu Bu Mira sama Pak Sukmo untuk nagih utang. Tiba-tiba saya nggak inget apa-apa, terus uang saya hilang 5 juta. Uang itu untuk store ke bank, Mbak. Pak Sukmo, Bu Mira, kalau memang ini semua ada hubungannya dengan kalian, tolong segera kembalikan. Kasihan Bu Ponco. Dan lagi, saya tadi lihat dengan mata kepala sendiri, Pak Sukmo menerima uang dari Bu Ponco kan? Bu Ponco lagi. Utang ini urusan ini, Mas. Gimana nih? Mas Sukmo, Mbak Mira, maaf nih, saya mau nagih utang. Bu Ponco, saya yakin Bu Ponco itu orang baik. Muka Bu Ponco juga cantik sekali. Nanti setelah saya menjadi kepala desa, saya akan kembalikan uang ibu berlipat-lipat. Berlipat-lipat? Iya. Semakin banyak ibu kasih uang ke saya, maka akan semakin banyak pula saya kembalikan uang ibu. Bu Ponco, gini, saya kan ibu rumah tangga ya, sama kayak ibu. Benar nggak?
kita nggak kerja, Bu. Nah, itu uang suami ibu itu kan banyak, Bu. Ibu kasih ke kita nanti berbulan-bulan tuh, berlipat-lipat, Bu. Bu, nggak akan rugi. Uang diem. Iya. Tunggu, saya bawa ini nih. Nih, aku ada uang tapi cuma ini. Oh, nggak Ambil aja apa-apa. deh, nggak apa-apa. Ini cukup, nggak apa-apa. Aja ya. Iya, kalau gitu permisi ya. Iya, Bu, hati-hati ya. Iya. Ibu itu kenapa ya? Kok kayak orang linglung gitu sih? Kamu jangan ikut campur. Sok tahu. Saya pinjam uang dari Bu Ponco. Jadi nggak mungkin dong saya kembalikan sekarang. Karena tadi baru saya pinjam, masa saya kembaliin lagi? Tapi maaf Pak, Bu Ponco ini bawa uangnya buat disetor ke bank, bukan buat pinjaman ke Bapak. Oh iya, ini gara-garanya nih, ini Mas nih. Sarah, ngapain bawa Bu Ponco ke sini? Hah? Kamu nih caranya nggak bener ya? Mau buat suami saya malu supaya suami kamu menang, iya? Aduh, bener-bener nggak ada harga dirinya caranya nih. Masya Allah, saya nggak pernah berniat seperti itu, Mbak. Alah, udahlah, udah kelihatan, udah kebaca nih cara-cara nggak bener kayak begini. Ini pasti sekongkol kan? Iya, malu-maluin kita aja. Saya merasa ditipu, Pak. Pak Sukmo ini sama aja sama pencuri. Mencuri itu dosa, Pak. Sama seperti maling. Oh, kamu nuduh saya maling? Kan saya sudah bilang tadi, saya pinjam. Setelah saya menjadi kepala desa, saya akan kembalikan semuanya kok. Sudah Bu, sudah. Saya nggak ridho. Uang saya tidak untuk kebaikan. Pokoknya saya nggak ridho. Nggak berkah gitu, Bang. Ayo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum. Nih si Sarah nih. Si Sarah sumber masalahnya. Liatin aja Sarah ya. Saya akan buat hidup kamu menderita karena kamu sudah ngalangin jalan suami saya jadi kepala desa. Udah Mas, tenang aja. Yan, Ya? aku lagi pusing banget sebenarnya lihat Mama. Mama emang kenapa lu? Itu loh, Mama tuh lagi hobi banget dukung sepupunya dia yang lagi nyalon untuk kepala desa. Bukannya itu malah bagus ya? Itu kan artinya om kamu sendiri. Iya sih, cuman kan aku agak antipati aja sama politik. Balkis? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balkis dari mana? Aku dari rumah Pak Sukmo. Pak Sukmo? Nah, ya itu ya. Pak Sukmo ini lawannya om aku di Pilkades. Oh. Itu dia, Lu. Bu Ponco ngerasa Pak Sukmo udah ngambil uangnya. Dan aku lihat sendiri Bu Ponco tuh kayak dihipnotis gitu sama Pak Sukmo. Astagfirullahaladzim. Semoga saja Pak Sukmo tidak menghalalkan segala cara untuk menang dalam pemilihan kali ini. Jalan kaki tuh sehat. Biar kata lu nggak punya motor, tapi badan sehat, ya nggak? Iya. Apaan itu? Kayak manusia, tapi jalannya pakai kaki sama tangan. Cepet banget lagi. Mah, itu tadi saya ngeliat kayak manusia, jalannya kaki sama tangan gitu. Cepet banget. Kalau ngelihat sesuatu itu pakai mata, jangan pakai hidung. Mata ada orang kayak begitu. Siapa nggak percaya? Ini tanya. Iya benar, Mbak. Bener. Tuh, bener kan? Benar, Mbak. So saya bohong. Enggak.
Saya tetap nggak percaya. Karena Mas. Bu Mira, mau kemana malam-malam? Mas. Mau nyoekin apa? Wah. Bagi dong, Bang. Itu, Bang. Mana atuhnya, bagi kita deh. Mau bagi dong, Mas. Lu mau? Bang, gue dulu lah. Udah jam lu mau nggak? Mau. Jangan Lah, berantem. gue dulu. Udah. Gua bagi adil ya. Iya, Bang. Masa ini, Bang? Lu liatin gua aja. Kayaknya di sini deh tempatnya. Mas Sukmo! Mas gak kenapa-napa! Mas! Ini Mas Sukmo gak akan kenapa-napa kan? Makasih ya Mas, udah selamatin suami saya. Suami kamu tuh udah ngerasain khasiat dari jimat itu. Jadi udah waktunya kalian ngasih sajian, ngerti? Iya, itu pasti. Saya kan udah janji, pasti saya kasih kok. Oh ya, harus. Karena kalau enggak, kalian akan terima akibatnya, ngerti? Iya, tapi saya mau minta tolong. Saya mau yang namanya Harry sama Sarah menderita. Saya nggak mau kalau mereka sampai memenangkan pemilihan kepala desa. Itu hal yang sangat gampang. Kalian berdua tinggal minta aja. Ya, kalian tinggal minta sama buaya itu. Karena buaya itu bukan buaya sembarangan. Udah deh, nggak usah pikirin hal yang kecil kayak gini. Karena aku yakin hal yang aneh ini karena sesuatu yang gaib. Apa sih? Mir, tadi aku mendapatkan jimat ini dari tempatnya Mbah Kiru. Dan juga aku ketemu sama orang sakti dan dia katakan kalau jimat ini adalah jalan keluar dari semua masalahku. Mas? 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 Ya Allah, buah apaan ini? Kok baunya nggak hilang sih? Mas! Mas! Apa sih? Ya Allah, ada bangki apa di kamar kita sih? Nggak tahu Mas. Dari tadi udah aku semprotin pewangi, tapi nggak hilang baunya Mas. Astagfirullahaladzim. Itu serangga datangnya dari mana? Ya Allah. Makasih Mas. Ya Allah. Ya Allah. Mas. Mas, aku takut Mas. Kamu jangan takut. Dan juga jangan coba-coba lari. Kalau dia marah, aku yang akan jadi tombalnya. Ini foto yang jadi targetnya. Anakku tergelincir bersekutu dengan setan. Dia tidak tahu akibatnya.
Astagfirullahaladzim, Mas. Kok binatangnya nggak habis-habis sih, Mas? Iya nih. Ini bukan hal yang biasa, Mas. Kita nggak pernah ngalamin kayak gini. Sakit. Mas. Mas. Astagfirullahaladzim, Mas Heri kenapa? Mas. Astagfirullah. Mas, kenapa, Mas? Saya harus gimana, Mas? Tolong! Mas, tolongin suami saya. Saya nggak tahu, Mas. Tolongin suami saya. Ya Allah, Mas. Ferry! Selamatin suami saya, Mas. Kenapa, Mas Heri. Kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim, apa ini, Bu? Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, lagi di bawah, astagfirullahaladzim. Dokter, gimana keadaan suami saya, Dok? Ya, tenang Bu. Sampai saat ini saya belum bisa memastikan penyakit apa yang diderita oleh Pak Heri. Jadi diagnosanya apa, Dok? Secara indikasi sama sekali tidak terdapat penyakit, Bu. Hanya kondisi badannya yang melemah. Ya Allah. Aneh ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Ya, dokter. Jangan miring-miring itu, jangan miring-miring. Yang bagus, yang bagus. Mas, sekarang Mas bebas. Mau gimana pun caranya, yang penting kampanye. Oke. Setelah ini kalian tidak usah khawatir. Saya sebagai calon kepala daerah di tempat ini yang peduli sama kalian. Saya dan istri saya ini secepatnya akan memberikan sembako pada kalian semua. Nggak cuma sembako, uang juga. Tapi jangan lupa pilih siapa? Hidup Pak! Siapa? Bu Mira, Pak Sukmo, kalian kalau mau ikut pemilihan nggak begitu caranya, yang fair dong, yang jujur. Mbak, siapa ya? Saudaranya Pak Heri kan? Iya. Oh, ini bukan masalah saudara atau bukan saudara, Tante. Masalahnya gini loh, ini kan intinya tentang fair atau enggak fair. Jadi menurut saya, masa karena pemilihan kepala desa, Tante harus bagi-bagi sembako kayak gitu sih? Oh, jadi kamu datang kemari mau mata-matai kami ya? Bilang sama saudara kamu itu si Pak Heri itu, dia tidak akan menang lawan saya. Kalian tuh benar-benar curang ya, menghalalkan segala cara. Gak bisa begitu dong, saya nggak mau. Dasar lu. Bapak-bapak, para pendukung saya, ini ada orang memfitnah saya di sini. Apa yang akan kalian lakukan? Astagfirullah. Apa-apaan nih? Bapak-bapak, ibu-ibu tenang semuanya ya. Allah, pemilihan boleh. Ini bisa menyatukan kita semua. Cuma tolong, kalau memilih calon pemimpin, yang banyak menggunakan otak, bukan otot. Kita boleh fanatik, kita boleh ngefans sama orang. Tapi nggak boleh berlebihan, karena itu nggak baik. Iya. Udah, kita bubar aja. Nggak ada untungnya juga. Nggak ada deh. Nggak enak. Iya, Mas. Nanti saya hubungin lagi ya, saya telepon ya, ayah. Astagfirullahaladzim, sampai segitunya pengikutnya, Ndra. Sekarang banyak banget orang yang fanatik pada seseorang tapi berlebihan. Lulu, jadi om kamu tuh punya penyakit begitu? Iya, Ndra. Jadi di leher omnya Lulu itu ada merah-merah kayak daging matang gitu loh. Iya, Ndra nggak kebayang gimana bentuknya. Terus kata dokter gimana lu? Dokter sih bilang nggak ada indikasi penyakit apapun tuh, Yan. Wah, kalau kayak begitu mah biasa dikerjain orang tuh, Lu. Astagfirullahaladzim. Belum tentu, Andra. Kan kita belum lihat kondisinya kayak gimana. Ya habis ke dokter, kata dokter nggak kenapa-napa tapi benjol. Orang yang memiliki ambisi atau ingin berkuasa bisa melakukan apa saja, bisa menghalalkan segala cara, bisa menggunakan teori apa saja termasuk bisikan setan. Astagfirullahaladzim. Lu,
Bukannya om kamu itu lagi nyalonin jadi apa? Lurah, kepala desa, apa camat gitu ya? Iya, Om Lulu lagi ikut pilkades, pemilihan kepala desa. Mungkin gara-gara itu tuh lu, berarti ada beberapa pihak yang tidak suka mungkin. Ya tapi kita nggak boleh solusian turun. Iya ya, Pak Kiai. Tapi masa iya sih lagi pemilihan kepala desa gitu ada kirim-kiriman jin? Kita berbaik sangka saja. Jangan sampai mengeruhkan suasana, apalagi ikut merugikan berbagai pihak. Bahkan kita harus bikin suasana itu lebih sejuk agar sesuatu ini berlaku dengan kondusif dan berlaku secara adil. Karena Allah itu maha adil. Iya Pak. Semoga nggak terjadi apa-apa deh. Amin, insya Allah. Aku harus nemuin warga sekarang. Aku harus ketemu mereka. Mas mau kemana sih? Mas kan harus istirahat. Sarah, aku harus nemuin warga sekarang. Aku nggak mau mereka salah pilih pemimpin. Iya tapi kan kondisi Mas lagi nggak sehat. Justru itu, aku ngerasa ini ulahnya Sukmo. Dia udah mulai halalin segala cara. Perasaan aku juga kayak gitu sih Mas. Dia berusaha mencelakai Mas supaya Mas nggak ikut pemilihan lurah. Itu makanya aku harus temuin warga sekarang. Mas istirahat aja dulu Mas. Tolong aku. Mas. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon izinkan suami saya menyampaikan sesuatu. Itu kenapa ya? Lehernya kok bisa merah gitu? Itu pasti ngakunya habis digebugin. Iya tuh, pasti. Saudara-saudara. Lazim, ya Allah. Pak Heri sakit apa itu? Duh, lehernya sampai marah begitu. Ini. Oh, enggak busuk. Udah ayo bubar aja deh, bubar. Bubar lagi, bubar. Mas. Aku campur Ya Allah, ya Rabbi. Pak Roni kan punya usaha. Jadi Bapak wajib menjadi donatur saya. Tanpa jadi donatur Bapak pun, usaha saya tetap lancar, Pak. Pak, nanti semua izin saya yang urus. Kalau saya menjadi kepala desa, saya akan berikan prioritas pada Bapak. Pak, Bapak sekarang susahnya apa? Izin yang mana? Gampang, Pak. Nih asal ini dulu nih Pak, suami saya jadi kepala desa. Udah, lancar jaya lah pokoknya Pak. Maaf, Pak. Saya tetap nggak bisa. Pak, usaha Bapak saat ini memang sedang berkembang. Tapi, apa mau jadi gulung tikar? Kalau saya pasti akan bantu Bapak. Usaha Bapak menjadi lebih besar, lebih berkembang. Ya Pak ya? Baik, Pak. Maaf, Pak. Ini ada sedikit dana untuk ke Bapak. Terima kasih Pak. Ini bener rumahnya lu? Iya bener dong, ini kan rumah omnya Lulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Om ini Lulu, Om. Kayaknya sepi banget lu. Om. Om Heri, Tante Sarah. Ndra, ini jejak apaan? Ini kayak jejak buaya, Ndra. Hush. Tahu dari mana lu bentuk kaki buaya begini?
Iya, kira-kira bentuknya seperti ini, Indra. Lu emang om kamu melihara buaya? Astagfirullahaladzim. Udah. Apa? Ray! Ih, Ryan! Kenapa sih itu orang? Aneh, emang dia jejak buaya? Kok dia bisa tahu? Astagfirullahaladzim. Kalau saran gue, mendingan lo gak usah ikut campur urusan Harry. Karena dia gak akan sanggup. Bara, ternyata kamu yang ada di balik Pak Sukmo. Ryan, lo tahu sendiri kan? Siapapun itu bisa gue jadiin budak gue. Budak setan. Termasuk kepala desa gak penting kayak gitu. Dan saya tidak akan pernah rela kamu menjadikan mereka budak setan, Bara. Oh ya? Lo dengerin gue baik-baik. Belum saatnya gue ngabisin lo ya. Lo mau tahu kenapa? Karena masih banyak kejutan buat lo. Ngerti? Astagfirullahaladzim. Pak Harry harus segera dioperasi, Bu. Dokter, lakuin apapun demi kesembuhan suami saya, Dok. Saya pasrah. Dokter, kenapa harus dioperasi, dokter? Karena Pak Harry telah kehilangan pita suaranya. Dan inilah yang menyebabkan beliau tidak bisa berbicara lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau begitu, saya permisi dulu. Saya harus memeriksa pasien yang lain. Makasih, Dok. Ya Allah. Saya akan jual rumah buat ngobatin Mas Harry sampai sembuh, Mbak. Jangan, Sarah. Pokoknya kamu nggak usah khawatir. Mbak akan siapkan uangnya. Mbak akan pinjemin kamu uang buat pengobatannya. Nanti kamu sabar. Banyak doa. Makasih, Mbak. Tapi saya sama Mas Harry udah sepakat untuk nggak ngerepotin siapapun, termasuk Mbak, saudara kita sendiri. Lu dari mana sih? Tadi saya ketemu Bara, Indra. Astagfirullahaladzim. Bara? Di mana, Reh? Pas banget, gue lagi pengen cari keringat. Mana dia? Dia udah pergi, kabur kayak biasanya. Kabur-kaburan. Bentar, Mama telepon jangan bersih. Ngapain lu berkat? Halo, Ma. Saya nggak sengaja ketemu dia. Hah? Di rumah sakit? Om Harry sakit? Astagfirullahaladzim, pantesan. Ini Lulu, Andra sama Ryan pas banget lagi depan rumahnya Om Harry. Ya udah, iya, Mam. Iya, ya. Oke, Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam. Kenapa lu? Pantesan kita assalamualaikum berkali-kali juga gak akan ada yang keluar dari rumah ini. Om Harry lagi di rumah sakit. Dulu katanya disuruh jenguknya besok aja. Astagfirullahaladzim. Ya udah gitu. Kita balik aja. Nih. Lihat ini, buaya. Ih. Oke juga sekarang lo ya. Tapi emang lo pikir dengan apa yang udah lo lakuin, gue gak bisa nyembuhin diri gue sendiri? Gue bisa, Ryan. Gue bisa. Ngapain kesini? Hah? Pencitraan. Mau dilihat orang-orang. Supaya kamu itu orangnya berdamai walaupun kita lawan. Iya gitu? Saya kesini cuma mau minta maaf, Mbak. Saya minta maaf kalau suami saya ada salah. Tapi saya mohon berhenti mencelakai keluarga saya dan suami saya. GR amat. Siapa yang nyakitin keluarga kamu? Hah? Mau fitnah? Terus abis gitu, Mas, mau mancing-mancing biar didengar warga. Iya. Demi Allah saya nggak ada niat seperti itu, Mbak.
Saya cuma nggak tega ngeliat keadaan suami saya. Udah. Saya akan menghentikan semua ini. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu suruh si Heri mundur dalam pemilihan kepala desa. Ini Pak, jangan lupa pilih siapa? Masuk. Hidup Pak Sukmo! Ini buat yang lain tolong ke belakang ini. Setelah saya menjadi kepala desa, setiap bulan saya akan berikan sembako untuk kalian. Dan untuk kalian pasti akan kebagian. Tenang saja. Bagus. Pak Sukmo, Bu Mira, Ngapain kamu bawa orang-orang ini ke sini? Hah? saya hanya membantu para warga. Mereka sudah jadi korban pemalakan yang berkedok donatur untuk pemilihan kepala desanya Pak Sukmo. Sembarangan. Anak kecil tahu apa? Mereka itu suka rela ngasih karena tahu potensi kita. Kalau kita tuh bakal menang itu donatur namanya. Bu Mira, Pak Sukmo, sampai saat ini saya nggak rela kalian mengambil uang saya. Saya juga tidak sadar dan memberikan uang kepada kalian. Bapak dengar sendiri kan? Saya bicara bukan sembarangan, bukan sekedar fitnah. Semua warga sudah mengakuinya. Waduh, gimana nih? Masa sembako dibalikin? Tenang. Bapak-bapak, orang-orang ini datang ke sini. Pasti disuruh oleh Pak Heri untuk datang ke sini. Karena dia tidak bisa membagikan sembako seperti saya. Jangan percaya dulu. Jangan percaya. Tahu lebih semuanya. Pak Sukmo, Bu Mira, kenapa sih kalian malah memutarbalikan fakta yang sebenarnya? Tega-teganya kalian membohongi warga. Kamu dibayar berapa sama Pak Heri? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Saya akan bayar 10 kali lipat. Tidak ada yang bayar saya. Saya hanya ingin menolong warga yang dizolimi sama Bapak. Halau, mau kosong. Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mas udah pulang. Udah biarin aja tuh. Anak kecil sok tahu lagi. Sini. Balkis? Bang? Tidur di sini? Bang? Balkis? Ya Allah. Balkis? La ilaha illa anta. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya ngerasa baikan. Terima kasih Pak Kiai, Abah Justin. Alhamdulillah. Hakikatnya itu pertolongan datang dari Allah. Karena semua pertolongan milik Allah yang memiliki langit dan bumi, dan semua akan kembali ke Allah. Maaf Pak Kiai, kalau boleh saya tahu, kira-kira yang melakukan hal ini sama Balkis, calon mantu saya siapa ya? Ya, kita tidak bisa seudon, Pak Justin. Tidak bisa mengira-ngira, takut menimbulkan fitnah. Iya ya. Tapi bisa diperkirakan yang menyerang Balkis itu adalah orang yang bersekutu dengan setan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oleh karena itu, selalulah minta pertolongan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana aku harus kasih tahu Sarah?
Terima kasih Mbak. Pokoknya saya akan kasih sajian apapun asal niat suami saya tercapai. Apa yang kamu lakukan? Diam aja. Aku berikan salah satu dari penghuni rumah ini. Jangan saya. Jangan mau, Mir. Janji udah kamu diam aja. Badanku kayak kebakar. Kenapa? Sarah kenapa? Tante Sarah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سبحان الله والحمد لله Aku juga nggak tahu, Mir. Ada orang yang ngusik kekuatan buaya. Terus apa yang harus kami lakukan? Kasih apa yang dia mau supaya kekuatannya bertambah. Jangan suami saya, jangan. Apa yang terjadi, Nak? Hah? Ini ada. Ryan, Andra, mari. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah tamati minal ghadabi wa iqabihi wa syarri ibadihi kama min amaja'is syaitan wa ayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب الشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة وحفظا ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب Ya Allah. Pak Heri. Om. Mas. Ya Allah. Om. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Mas, alhamdulillah Mas udah bisa ngomong lagi, Mas. Pak Heri nggak apa? Om. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih.
udah beos semua. Aduh. Tolong. Mas, tolong Mas. Ya. Udah berapa tang apinya? Alhamdulillah. Waduh, akhirnya padam juga. Ya Allah ya Robbi. Emang habis ngapain sih? Bakar lilin ya? Sampai kasur kebakar begitu. Hati-hati dong kalau bakar lilin. Jangan sembarangan ya. Saya lagi kena musibah nih. Kalian udah saya ngepet. Jaga bicara kamu. Udah ini kan udah padam. Harusnya Bapak sama Ibu terima kasih sama Gatot, sama warga, sama saya mah nggak usah lah. Bau apa sih ini? Bau banget. Bah, lihat tuh. Pintunya kebuka sendiri. Soalnya ya Allah, busuk ya. Pak, tobat istighfar. Jangan nyugi lantaran pengen jadi kepala desa. Jangan sok tahu kamu. Bagaimana mungkin saya melakukan pesugihan, Nggak mungkin lah. Sebaiknya kalian semua pada bubar deh. Saya mau menolong ibu saya. Bubar. Sebentar nih. Ini kalau sampai Bu Sukia dianiaya sama kalian berdua, saya akan lapor polisi ini. Saya ini calon kepala desa. Mana mungkin saya menganiaya ibu saya sendiri? Udah kita sekarang bubar, tapi kalau ada apa-apa kita akan balik ke sini ya. Mau nyolin kades, ledes kali. Kalian tega membuat ibu seperti ini. Apa salah ibu? Kalian benar-benar keji sama ibu. Balkis, jin yang dikirim untuk mengguna-guna Pak Heri itu aneh sekali ya. Aneh gimana? Iya aneh. Jadi jelmaan jinnya menyerupai binatang buaya. Emang sejak awal aku udah curiga sama Bu Sukmo dan Bu Mira. Soalnya mereka satu-satunya saingan terberatnya Pak Heri di pemilihan kepala desa. Iya. Semoga saja tidak ada hal buruk lagi yang terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lulu. Balkis, Ryan. Aku datang ke sini sebenarnya mau bilang makasih sama kamu dan sama Andra. Makasih buat apa? Itu loh, kan kamu udah bantuin om aku, Om Heri. Sekarang Om Heri keadaannya semakin membaik. Alhamdulillah. Dan kalian berdua dapat salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam balik ya. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Kok udah sehat sih? Udah bisa ngomong lagi. Pak Heri kan udah bangkrut. Kok masih ngotot sih nyalonin jadi kepala desa? Iya, dengar Pak Heri mau jual rumah ya buat biaya rumah sakit. Iya. Maaf ibu-ibu. Ya benar, tadinya kami mau jual rumah tapi nggak jadi. Alhamdulillah udah dibantu saudara saya, Sandra. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak. Saya kebetulan punya rezeki lebih jadi bisa dukung saudara saya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Sebentar lagi pemilihan kepala desa. Aku yakin aku pasti menang. Karena pemilihku lebih banyak daripada Heri. Sukmo, lepaskan semua itu, Nak. Maksud ibu apa? Aku nggak mungkin melepaskan semua yang sudah aku lakukan, Bu. Karena aku yakin dengan benda ini, aku bisa menangkan pemilihan ini, Bu. Sukmo, tobat, Nak, tobat. Ibu ini kemarin bisa selamat karena ibu baca Al-Quran. Dan Allah masih melindungi ibu. Mas,
gawat mas. Ada berita gawat ini mas. Gawat apa? Itu masih itu si Harry itu. Udah normal lagi mas, udah bisa ngomong mas. Harry normal lagi? Bagaimana bisa? Siapa yang udah nyembuhin dia? Nggak tahu, mau yang bisa ngomong aja. Anakku, Sukmo. Ibu tidak mau kamu terus-menerus di jalan yang salah, nak. Selama ini kamu sudah jauh dari Allah. Dan apa yang kamu lakukan itu musyrik. Bu, aku sudah terlanjur menghabiskan semua yang aku punya untuk menjadi kepala desa, Bu. Jadi untuk itu, aku akan melakukan apapun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, udah. Orang tua, tidur! Melek aja. Ya, jadi kira-kira seperti itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pak Heri, apa kamu yakin menang dalam pemilihan nanti? Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi tidak kali ini. Insya Allah akan mudah kalau kita semua berlaku fair. Oh, para warga, apa kalian masih yakin dengan orang ini? Tidak! Siapa yang ingin kalian pilih? Pak Sukmo! Pak Sukmo! Warga, bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini adalah hari terakhir saya bicara di depan kalian. Karena saya sangat yakin saya bisa membuat desa ini menjadi lebih baik. Hidup Pak Sukmo! 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 Astagfirullahaladzim. Loh, saya akan coba mengurangi pengaruh dan kekuatan jin yang ada di dalam tubuh Pak Sukmo. Iya, ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuhibbu 'amalal mufsidin wa yuhibbullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Allahu akbar. Bapak, Ibu. Loh, kok Pak Sukmo nggak bisa bicara kayak dulu lagi sih? Nggak benar. Kenapa kembali tidak bisa bicara di depan orang-orang? Aku harus mengambil jimatku. Kenapa? Ya Allah. Ya, kenapa jimatku bisa pecah? Siapa yang udah hancurkan jimat aku? Siapa? Tuh, kamu lihat. Kamu lihat. Oh ya ampun mas. Aduh mas, ini gimana nih mas? Aduh mas, ini bentar lagi pemilihan nih mas. Waktunya tuh udah tinggal sedikit lagi, kalau mas kalah gimana mas? Aduh. Udah. Kamu bisa diam nggak? Siapa yang udah hancurin jimat aku? Siapa? Mas kalau misalkan ya, kalau mas kalah nih ya, aku bisa gila, aku stres mas. Ini semua uang kita, harta kita, rumah semua udah habis. Kamu bisa diam nggak? Kamu bisa diam nggak? Bukan kamu aja yang stres, aku juga stres. Sekarang bagaimana caranya bisa mengembalikan kekuatan jimat? Gimana cara? Harus bisa mengembalikan kekuatannya. Buat apa kalian kesini? Saya ingin bisa mengembalikan kekuatan dari jimat ini. Kalian berdua itu emang gak bisa dipercaya, tau gak? Justru kita di sini mau minta tolong, mau mencari jalan keluar gitu mas. Oh enggak. Nggak bisa. Kalian berdua harus terima resikonya. Sukmo, ibu kamu itu udah terlalu dekat dengan Al-Quran. Jadi sekarang pilihannya cuma dua. Nyawa kamu atau nyawa istri kamu. Oi! Keluar!
jadi pengecut. Masuk semua, keluar. Jangan jadi pengecut. Kamu sudah melakukan kebusukan pada saat ada selainnya. Iya benar. Keluar kamu. Abang, semua. Ini ada apaan ribut-ribut? Pada teriak-teriak di rumah ini. Rumahnya kosong. Seriusan, Bang? Serius. Kemarin saya udah kesini, rumahnya ini kosong, nggak ada orang. Ini bukan jejak yang kemarin. Jejak kayak buaya itu. Ini kita ikutin nih. Jejak buayanya kemana sih? Udah Pak ya, mendingan bubar aja nih, rumah kosong. Pada cari kerjaan aja daripada teriak-teriak. Ini kita kemana sih sebenarnya, Mas? Ini kan bukan yang tadi, berarti kita muter-muter di sini terus dong, Mas. Ini pasti jebakan jin buaya itu, Mir. Sehingga kita berputar-putar di tempat ini. Ya terus gimana dong, Mas? Aku nggak mau mati di sini. Pokoknya Mas tolongin aku, Mas. Aku takut, Mas. Aku nggak mau, Mas. Tapi aku tidak bisa mengorbankan diriku sendiri, Mir. Maksudnya apa, Mas mau ngorbanin aku gitu? Enggak, Mas. Enggak, Mas. Enggak, Mas. Aku nggak ada pilihan. Astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa ma min hamadah sayatin wa Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Sukmo, Ibu hanya ingin kamu selamat. Ibu nggak butuh kamu punya jabatan yang tinggi. Tapi kamu melakukan sesuatu hal yang kecil. Maafkan aku, Bu. Iya, Ibu udah maafin. Aku juga minta maaf, Mas. Aku udah maksa-maksa kamu. Memang salah satu sifat manusia di dunia ini bercita-cita ingin mempunyai kedudukan yang baik, ingin memperoleh kekuasaan. Itu sah-sah saja bila diperolehnya dengan cara yang baik-baik. Tapi bila mencapai cita-cita ingin berkuasa itu, memperoleh kekuasaan itu, diperoleh dengan cara yang serakah, dengan cara-cara yang tidak baik, bahkan menghalalkan segala cara, itu kelak menjadi pemimpinnya pun akan pemimpin yang zalim. Maka dari itu, perolehlah jabatan kedudukan ini dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara diridhoi Allah, sehingga menimbulkan masyarakat yang baik, apalagi yang diridhoi oleh Allah. Lahirlah satu masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat yang adil dan makmur dan di bawah ridho Allah. Amin. Selamat pagi Bapak Kepala Desa. Selamat pagi juga keponakannya kepala desa.
Selamat Pak Heri. Semoga menjadi kepala desa yang amanah. Amin. Rey, ini baru nih kepala desa jagoan gue. Ganteng ya kan, visi misinya jelas, agamis. Semoga Bapak bisa memimpin desa ini dengan baik. Makasih ya Andra, Ryan. Kalian berdua udah bantuin saya. Nanti ya insya Allah kapan-kapan kita mau main juga ya ke tempatnya Rumah Rukiah. Mau ketemu Pak Kiai? Wah, boleh banget Pak. 24 jam Rumah Rukiah selalu terbuka untuk Bapak Kepala Desa kami. Aduh Her, tahu nggak? Tadi tuh Mbak kesini sampai ninggalin meeting, macet-macet, pontang-panting. Demi kamu mau ngucapin selamat buat kamu. Ampun, terima kasih Mbak apresiasinya. Bisa lihat Rati di sekitar sini, Bu. Kamu pembunuh anakku. Saya bukan pembunuh. Kamu pembunuh. Kamu pembunuh. Bukan, saya bukan pembunuh, Bu. Andra kenapa sih mukanya merengut gitu loh? Jadi jelek ah. Ada masalah Andra? Andra. Enggak, Andra nggak ada masalah. Udah deh, dulu jangan deket-deket Andra dulu. Sampai Andra benar-benar bisa menghargai seorang wanita dan menghargai. Ah,